Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino baju kami kasaruga basengat kayuata. Arus. Kali ini kami akan menampilkan video kami, yaitu tugas co-curricular. Tugas ini merupakan tugas kolaborasi antara matematika, bahasa Indonesia, PJOK, dan agama. Namun, sebelum masuk ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rizky Arismala. Nama saya Wahyu Pratama. Nama saya Honal. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya Deli Febrian. Saya Widi Trianto. Nah, sekianlah perkenalan nama dari kelompok kami. Selamat menonton. Pendahuluan. Kebakaran merupakan suatu peristiwa terbakarnya benda, bangunan, dan lingkungan akibat adanya percikan api yang tidak terkendali. Kebakaran dapat dipicu oleh berbagai penyebab, seperti kelalaian manusia, hubungan, arus pendek listrik atau korsleting, maupun faktor lingkungan. Kejadian kebakaran biasanya menimbulkan dampak serius, baik kerugian materi, kerusakan lingkungan, maupun ancaman keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, kebakaran termasuk bencana yang harus diantisipasi dengan sistem pengamanan yang baik dan kesadaran masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap sumber api. Lokasi kejadian. Kebakaran ini terjadi di Jalan Gusti Situt Mahmud, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Tepatnya di bangunan supermarket Kaisar Siantan, salah satu pusat perbelanjaan yang cukup ramai dikunjungi masyarakat. Peristiwa kebakaran di supermarket Kaisar Siantan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 7.50 WIB. Kronologi kejadiannya dimulai sejak supermarket dibuka pada pukul 7.00 ketika aktivitas jual beli baru saja akan berjalan. Pada sekitar pukul 7.30, pihak kepolisian menerima laporan awal mengenai tanda-tanda kebakaran. Tak lama kemudian, sekitar pukul 7.50, api mulai terlihat dari lantai 2 bangunan dan langsung membesar dengan cepat. Para karyawan yang melihat api segera melapor ke pemadam kebakaran. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api menyebar cepat akibat bahan-bahan mudah terbakar. Mobil pemadam kebakaran dari Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah dikerahkan ke lokasi. Hampir 3 jam api baru bisa dikendalikan meski petugas sempat terkendala akibat jauhnya sumber air dan posisi api yang berada di lantai 2 serta tertutup oleh tembok. Pihak kepolisian menyelidiki bahwa api berasal dari korsleting listrik di lantai 2. Akibat kebakaran tersebut, supermarket mengalami kerugian besar, terutama banyak stok barang untuk persiapan Idul Fitri baru saja masuk ke toko. Sekitar 50 karyawan terpaksa diliburkan karena bangunan rusak parah dan butuh renovasi sebelum bisa beroperasi kembali. Walaupun tidak ada korban jiwa, seorang karyawan mengalami sesak nafas akibat asap sehingga harus segera mendapatkan pertolongan medis. Nah, di sini saya akan menjelaskan jalur penyelamatan diri dari kebakaran yang terjadi di Kaisar pada bangunan yang berukuran 40 meter dikali 20 meter yang saya gambarkan ke dalam buku dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Namun, sebelum itu kita perlu mencari skala bangunan tersebut. Rumus untuk mencarinya yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, pertama-tama kita perlu mencari skala panjang bangunan yaitu 20 cm dibagi dengan 40 meter. Kita konversikan 40 meter menjadi 4000 cm sehingga dapatlah hasilnya 1/200 cm. Setelah mendapatkan skala panjangnya, kita juga perlu mencari skala lebar dari bangunan tersebut yaitu 10 cm dibagi dengan 20 meter. Nah, kita konversikan lagi 20 meter menjadi 2000 cm sehingga dapatlah hasilnya 1/200 juga. Nah, kami juga menggunakan sistem koordinat Kartesius untuk metode translasi, menjelaskan pergeseran posisi untuk menyelamatkan diri dari gedung yang terbakar. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ronald. Pada posisi awal ada seseorang yang berada di pojok kiri belakang yang sedang berbelanja. Dia terletak di titik awal yang berkoordinat A1,10. Lalu dia berjalan ke titik B yaitu yang berkoordinat 1,1.
Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah bergeser sebanyak T0,-9. Lalu, dia berjalan menuju pintu keluar atau titik C yang berkoordinat 10,1. Ini menunjukkan orang tersebut bergeser sebanyak T9,1. Lalu, dia menuju ke arah titik kumpul yang berkoordinat D10,-10. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa dia telah bergeser sebanyak T0,-11. Dalam kondisi darurat, hal terpenting adalah mengontrol kebugaran tubuh, terutama kemampuan untuk tetap tenang, bernapas teratur, dan siap bergerak cepat. Dalam PJOK, berjalan cepat adalah salah satu bentuk latihan kebugaran aerobik. Gerakan ini cocok digunakan saat kebakaran karena lebih stabil daripada berlari, mengurangi resiko jatuh, membantu menghemat tenaga, memungkinkan tetap mengawasi kondisi sekitar. Teknik berjalan cepat yang benar: 1. Tubuh sedikit condong ke depan. 2. Ayunan tangan aktif untuk menjaga keseimbangan. 3. Langkah lebar namun tetap terkontrol. 4. Tumit menyentuh lantai terlebih dahulu. Kaitannya dengan kebugaran jasmani, gerakan berpindah dari titik B ke C melibatkan kekuatan otot tungkai, daya tahan tubuh, kelincahan ketika harus menghindari asap atau rintangan. Ini termasuk komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya dengan daya tahan jantung dan paru-paru, yang sangat penting saat evakuasi. Selama evakuasi, kadang kita perlu membawa barang belanjaan, terutama barang berharga. Dalam keadaan ini, otot-otot tangan dan lengan berperan penting seperti bicep mengangkat barang, tricep menstabilkan barang, otot lengan bawah menggenggam barang, deltoid mengangkat lengan agar tetap seimbang, otot punggung membantu menahan beban sambil berjalan cepat. Membawa barang sambil berjalan cepat membutuhkan koordinasi, kekuatan genggaman, dan keseimbangan tubuh. Semua ini berhubungan bagian dari kebugaran jasmani motorik. Dengan pemahaman ini, kita tidak hanya tahu jalur evakuasi, tetapi juga memahami bagaimana tubuh kita bekerja saat menghadapi keadaan darurat. Kebakaran supermarket Kaisar Siantan mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga keselamatan jiwa di atas segala harta benda. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap potensial bahaya, khususnya dalam penggunaan listrik yang harus selalu diperiksa dan dirawat dengan baik agar tidak menimbulkan korsleting. Selain itu, bagi pemilik dan karyawan yang terdampak musibah ini adalah ujian kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Surah ini menjelaskan bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut, kehilangan harta, dan kesulitan. Namun kabar gembira diberikan bagi orang-orang yang sabar dan senantiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan sabar, ikhlas, dan tawakal, setiap musibah dapat menjadi ladang pahala sekaligus penguat iman untuk bangkit kembali. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis dan guling-guling. Adekku cantik